Dalil ibadah puasa kan masyhur. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar sampean-sampean semuanya tatkala menunaikan ibadah puasa menjadi orang yang bertakwa. Lantas takwa itu dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna takwa. Takwa adalah, kata Ali bin Abi Thalib, at-taqwa adalah al-khaufu minal jalil. Takut kepada Allah yang Maha Agung. Takut kepada Allah suatu kali kemudian dia terjerumus di dalam kesyirikan. Takut kepada Allah suatu saat kemudian dia terjerembab di dalam suatu hal yang menyekutukan Allah. Kemudian berikutnya dia menjelaskan wal amalu bitangzil. Sampean beramal atau berbuat atau melakukan suatu hal sesuai dengan yang ditunjukkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau suatu saat panjenengan melakukan satu amalan tidak ada petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, menurut Ali bin Abi Thalib itu bukan takwa. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Dan berikutnya, ketahuilah maka sesungguhnya semulia-mulia manusia adalah hatinya sehingga ia bisa mengetahui Allah. Al-amilullahu, dan juga bisa berbuat atau beramal sesuai dengan apa yang ditunjukkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hati pula nanti muncul amalan, muncul perbuatan yang dimana perbuatan itu memang selaras dari apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena manusia itu pada dasarnya letaknya pada posisi hati. Jangan sampai seperti ini. Jangan sampai seakan-akan kita tidak memahami terhadap permasalahan hal yang berkaitan dengan masalah ini. Orang katanya memiliki hati, katanya mengetahui maksud dan tujuan ibadah sebenarnya hanya kepada Allah. Tapi kemudian di samping kemudian dia memiliki pemikiran yang seperti itu, tapi kemudian dia beramal atau melakukan perbuatan yang sesungguhnya menyimpang dari fitrah hatinya yang sebenarnya. Karena kita tahu hati manusia fitrahnya itu selaras dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Berapa banyak kita lihat saksikan manusia tatkala kemudian melakukan satu hal, perbuatan itu sebetulnya menyimpang. Padahal dia mengetahui, boleh jadi mungkin hatinya memang sudah tidak di tempatnya. Contoh soal nyun sewu. Kadang-kadang kan kalau di kampung-kampung, di desa-desa, lucu-lucu ada satu kesenian-kesenian tertentu yang notabene pada dasarnya Islam larang. Di nyun sewu misal contoh semisal kuda lumping misal. Menurut sampean jenengan kuda lumping dilarang enggak? Dilarang dalam Islam. Bahkan itu termasuk satu hal yang mengarah kepada kesyirikan. Suatu kali ada acara seperti itu, kemudian warga disuruh untuk membayar iuran untuk acara-acara seperti itu. Kalau antum berhati sebenarnya, maka tidak mungkin akan mengeluarkan uang untuk sesuatu kebatilan, sekalipun hanya 100 perak. Tapi berapa banyak coba kaum muslimin yang mengeluarkan uang 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 untuk seperti itu. Padahal kita tahu dalam kacamata tauhid, sesuatu sekecil apapun sekalipun seberat atau semisal seharga lalat yang kita keluarkan untuk sesuatu syirik, maka ancamannya adalah neraka. Dulu kalau panjenengan merujuk kepada kitab Fathul Majid di pembahasan kitab tauhid, kan ada bab yaitu berkorban untuk berhala, dan kemudian masuk di dalam penjelasan hadis ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat dan ada seorang yang masuk neraka karena seekor lalat. Orang yang kemudian masuk neraka karena seekor lalat, menurut di dalam hadis itu disebutkan ada seorang laki-laki lewat satu perkampungan. Begitu lewat satu perkampungan dicegat oleh penduduk kampung. Dia tidak boleh lewat kecuali harus mengorbankan seekor lalat.
Kalau tidak mau mengorbankan, maka dia dibunuh. Saya tanya kepada panjenengan, kalau suatu saat panjenengan bisa mengumpulkan sejumlah 100 lalat, suatu saat dijual ke pasar, harganya berapa? Sampai nek ngedol 100 lalat, gawang pasar pagi gombong, harganya kira-kira. Ada yang mau beli enggak? Ada yang mau beli enggak? Enggak ada. Jangankan 100, box paribasan itu gratis saja tidak ada yang mau kok. Nah, suatu saat akhirnya laki-laki itu mau untuk mengorbankan seekor lalat kepada berhala. Lantas laki-laki itu demi keselamatan jiwanya, akhirnya dia berkorban seekor lalat untuk berhala. Lantas kata Rasulullah, itulah laki-laki yang masuk neraka hanya karena seekor lalat. Maksudnya seperti ini, seberapa jumlah uang yang kita berikan di jalan kesyirikan, sekalipun hanya 25 perak atau lebih kecil dari itu nominalnya, maka tetap saja menghantarkan manusia ke dalam neraka. Apa mending 1000? Apalagi jumlahnya 1000, apalagi jumlahnya 10.000, apalagi jumlahnya lebih banyak daripada itu. Ini cukup berbahaya. Ini permasalahan hati yang seharusnya menampung masalah amalan. Tatkala kita beramal, harusnya berpikir jauh, apakah amalan itu selaras dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya atau tidak. Ini kadang-kadang masyarakat di desa-desa itu esikalah artinya kan dipakai anuriku penak. Ya, makanya kalau saya katakan, kalau di dalam kitab tauhid rikuh kami ora kepenak, nanti mengarah kepada perbuatan ria. Suatu saat panjenengan beramal lamun nek ora kerja bakti ya rikuh. Orang yang seperti ini berarti mendidik jiwanya untuk berbuat sesuatu karena manusia. Makanya dalam Islam, riku pekewu seharusnya pendidikannya itu terhadap perbuatan yang memang melanggar syariat. Seharusnya kita malunya kepada Allah, bukan kepada manusia. Ini maksud dari al-ngamilu lahu. Kalau di kitab yang lain, ini kitab yang lain, Ali bin Abi Thalib itu pernah ditanya, sampean wingi melakoni ibadah puasa. Dalil ibadah puasa kan masyhur. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar sampean-sampean semuanya tatkala menunaikan ibadah puasa menjadi orang yang bertakwa. Lantas takwa itu dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna takwa. Takwa adalah, kata Ali bin Abi Thalib, at-taqwa adalah al-khaufu minal jalil. Takut kepada Allah yang Maha Agung. Takut kepada Allah suatu kali kemudian dia terjerumus di dalam kesyirikan. Takut kepada Allah suatu saat kemudian dia terjerembab di dalam suatu hal yang menyekutukan Allah. Kemudian berikutnya dia menjelaskan wal amalu bitangzil. Sampean beramal atau berbuat atau melakukan suatu hal sesuai dengan yang ditunjukkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau suatu saat panjenengan melakukan satu amalan, tidak ada petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, menurut Ali bin Abi Thalib itu bukan takwa. Suatu saat sampean mengatasnamakan ibadah, mengatasnamakan kemudian amalan, kemudian melakukan amalan itu ternyata kemudian tidak ada petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, maka menurut Ali bin Abi Thalib itu bukan takwa. Karena takwa menurut Ali bin Abi Thalib wal ngamalu bitamzil, beramal sesuai dengan apa yang diturunkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian di kitab ini disebutkan wal ngamilu lahu, beramal dengan hati manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikutnya, asami ilai al-muqarribu al-mukasyaf bimangindah, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala
dan untuk kemudian mendekat sedekat-dekatnya menuju keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah memiliki hati, dia kemudian mengetahui maksud tujuan sebenarnya, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya dan mencari keridhaan Allah dengan seridho-ridhonya. Dulu mungkin saya pernah ngomong kepada jenengan, ada seorang tokoh, ini menunjukkan kesungguhan bagaimana seorang melakukan satu amaliyah ibadah. Sebut saja Ibnu Mubarak. Dulu ada seorang ulama kan namanya Ibnu Mubarak. Dia suatu saat hendak membeli ikan di pasar. Karena pada hari itu dia lapar, kemudian dia pergi ke pasar untuk membeli ikan. Begitu kemudian dia membeli ikan, ternyata di salah satu masjid dia melihat di situ terdapat majelis taklim. Dan pada saat itu kemudian dia setelah membeli ikan, ia masukkan ke kantong bajunya. Karena kita tahu baju orang Arab kan gamis besar-besar, sehingga ikannya bisa ditaruh di saku sini, taruh di sini. Lantas tatkala kemudian dia setelah membeli ikan, dia kemudian duduk ikut bermajelis taklim di masjid pada saat itu. Ternyata di masjid itu majelis taklimnya adalah daurah. Daurah kan majelis taklim yang makan waktu beberapa hari. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Istirahatnya hanya terpotong waktu-waktu sholat, kemudian berhenti. Dia ikut 3 hari. Menurut cerita dia, sampai-sampai tatkala kemudian dia mengikuti majelis taklim, kakinya tidak bisa diluruskan. Kalau suatu saat kemudian dia duduk seperti ini, dia susah untuk meluruskan kaki. Karena di depannya sudah ada hamba yang lain, di depannya ada orang lain, di sampingnya, samping kanannya, samping kirinya penuh dengan orang. Sehingga dia tidak pernah bisa meluruskan kaki atau menggerakkan kaki. Berarti penuh. Sampai ngaji enak. Dan dia ngantuk kayak, iya, Masya Allah. Yang lebih hebatnya lagi, ternyata karena majelis ilmu yang ia hadiri pada saat itu, ia lupa makan. Ia lupa ikan yang ia beli di pasar. Sampai begitu pulang ke rumah, dia sudah tidak ingat lagi masalah ikan yang baru dibeli di pasar, dan dia juga lupa terhadap masalah makan. Karena permasalahan kesungguhan terhadap ilmu. Sampai kemudian ikannya yang ada di baju busuk. Barulah dia tahu, barulah dia ingat, oh iya, ternyata beberapa hari yang lalu aku membeli ikan. Masya Allah ya. Sampai kemudian dia lupa terhadap perkara permasalahan dunia. Dewek karena permasalahan musibah dunia sekecil apapun yang kemudian kita derita, kadang-kadang izin. Aku izin. Jangan urusan. Iya kan ya? Nah, kita seakan-akan mustahil. Seakan-akan kita mustahil seperti mereka. Mereka juga melihat kita mustahil juga. Ibnu Mubarak kayaknya dalam direct yang mustahil. Kita pun melihat mereka juga mustahil. Ini menunjukkan kesungguhan di dalam mencapai apa yang disebut dengan keridhaan Allah. Makanya kalau suatu saat dengan bergelut dalam permasalahan kebaikan, niatkanlah, kemudian bersungguh-sungguhlah di dalam kebaikan itu, lakukan sampai mati. Contoh terkait masalah sholat malam, ya sudah, sholat malam lakukan sampai mati. Jangan sampai kemudian berhenti. Sebagaimana perkataan di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Kemudian keyakinan itu ditafsir oleh Ibnu Abbas, yaitu al-ajal, kematian. Lantas kemudian Hasan Basri menjelaskan, tidak ada yang menghentikan ibadah kesungguhan manusia kepada Allah kecuali kematian. Berarti seorang asing bisa mandek nawang ibadah kecuali mati. Ngaji gue nek bisa ngaji dinyati nganti mati aja, ngaji mandek. Jangan sampai berhenti kemudian kita bermajelis taklim kecuali kematian itu yang akan menghentikannya. Masya Allah ya. Dan berikutnya,